Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, para bapak yang ulun hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah untuk pertama kalinya kita sesudah bulan Ramadan ulun dapat bagian kembali atau menyampaikan tausiah ceramah agama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan ghirah, semangat. Semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semangat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi pandemi, ujar orang sekarang. Dalam kondisi pandemi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, mampu untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah, mampu melaksanakan kebaikan dan membuka pintu kebaikan. Itulah disebut dengan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu adalah mencakup 5 kaidah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan disayang oleh Allah. Maka syukur itu menyangkut kepada 5 kaidah. Kaidah yang pertama adalah orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Apa ketaatan dan ketundukan itu? Ketaatan dan ketundukan itu adalah bagaimana taat kita kepada Allah dan tunduk kepada Allah, apa yang telah menjadi kewajiban kita, apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Itu kaidah yang pertama. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tunduk kepada Allah, lalu dia menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan kita sebagai hambanya tidak merasa terpaksa. Dan kita pada saat kita menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah adalah kita tidak dalam kondisi terpaksa untuk menjalankannya. Itu ketundukan. Kalau kita tidak dalam keadaan terpaksa, maka ikhlas kita sepenuhnya, ibadah kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mencintai apa yang menjadi kewajiban diri kita. Apa yang telah menjadi kewajiban diri kita mencintai. Bagaimana kita mencintai sesuatu, maka kita akan memeliharanya. Bagaimana kita mencintai sesuatu itu, yaitu bagaimana kita memeliharanya. Kita mempunyai sebuah aset, maka aset kita akan pelihara. Jangan sampai aset kita akan rusak atau hilang, karena kita memelihara dan mencintainya. Bagaimana kita menjaga sholat, yang disebutkan di dalam Al-Quran, kitaban mauquta, telah ditentukan dengan waktu yang telah ditentukan. Bagaimana kita memelihara waktu itu? Bagaimana kita memelihara waktu itu
Satu sisi kita menjalankan kewajiban kita untuk mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Itu sebuah kewajiban dan ibadah kita kepada Allah. Karena setiap pemimpin itu akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya. Kita sebagai pemimpin keluarga akan ditanya oleh Allah terhadap kepemimpinan kita. Oleh karenanya, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mencintai, rasa syukur itu adalah memelihara apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita senantiasa memeliharanya. Yang ketiga, 5 kaidah yang dijelaskan oleh ulama bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui nikmat. Sehingga orang yang mengakui nikmat itu adalah dia tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Bagaimana orang mengakui nikmat itu? Mengakui nikmat yang Allah berikan. Lalu kita bersyukur kita berdapat. Bersyukur bisa kita ketemu. Bersyukur kita sampai saat ini secara rutin kita melakukan saling nasihat-menasihati dan mengkaji dari kajian-kajian hadis dan Al-Quran. Itu namanya adalah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kata Allah, "Fabi ni'matin minallah." Gitu. Sesungguhnya nikmat itu semuanya datang dari Allah. Sehat, Allah yang menyatakan kita. Selamat, Allah yang menyelamatkan kita. Kita mendapatkan rezeki Allah yang memberikan kepada diri kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah. Itu. Karena di dalam surah Kahfi itu, di dalam surah Waqiah itu ada sebuah pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang semuanya itu kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari surah Waqiah itu, yang di sana disebutkan ada empat pertanyaan. Sebelum kita melangkah ke sana, mari kita apa yang disebut dengan syukur. Kaidah syukur yang keempat itu adalah kita memuji Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memuji Allah? Sebuah ucapan, sebuah zikir yang ringan. Sebuah zikir yang ringan dan pendek. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa la ilaha illallah. Semua itu adalah kalimat-kalimat yang pendek yang disebut dengan kalimatut thayyibah. Yang disebut dengan kalimatut thayyibah, sebuah kalimat yang pendek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nanti di akhirat itu adalah menjadi sesuatu yang sangat berat di timbangan. Sesuatu yang sangat berat di timbangan. Lalu orang yang senantiasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatut thayyibah yang ringan, yang pendek itu mudah kita ucapkan. Begitu kita terpeleset atau terkejut, yang keluar dari lisan kita adalah kalimatut thayyibah. Kalau kita kaget, terkejut misalnya, karena kebiasaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makna syukur itu dengan kaidah syukur yang keempat itu adalah memuji Allah. Kalau kita senantiasa memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang pendek yang disebut dengan kalimatut thayyibah, kalau kita terkejut, kaget, terpeleset misalnya, maka yang keluar dari lisan kita adalah kalimatut thayyibah, kalimat yang astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, itu kan. Tapi sebaliknya, mungkin mohon maaf, ada orang yang tidak terbiasa melakukan itu, begitu dia kaget dan lain sebagainya, maka yang keluar itu bukan kalimatut thayyibah, akan tetapi kalimat-kalimat yang terkadang tidak seharusnya keluar dari lisan kita. Sehingga tidak seharusnya keluar dari lisan kita. Kenapa? Itulah yang disebut dengan sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan orang yang melakukan, yang berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang pendek, akan tetapi berat di timbangan nanti. Begitu dia kaget, terkejut, dan lain sebagainya, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang baik. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana kita setelah yang keempat kita memuji Allah Subhanahu wa taala,
lalu kita menggunakan nikmat. Yang kelima, kaidah syukur itu bagaimana kita menggunakan nikmat. Kenapa disebutkan menggunakan nikmat? Pada kaidah yang pertama disebutkan fabini amatim minallah. Seluruh nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan nikmat itu? Nikmat itu berupa karunia yang diberikan oleh Allah. Apakah itu uang, apakah itu harta, apakah itu sehat. Yang semuanya itu datang dari Allah. Apakah kita gunakan nikmat itu kepada keridaan Allah? Apakah nikmat sehat itu diberikan kepada kita gunakan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Atau ketika kita diberikan jabatan apapun status sosial kita, apakah kita digunakan jabatan itu untuk sesuatu yang membuat Allah itu ridha dengan apa yang kita lakukan? Nah, itulah 5 kaidah di dalam kajian-kajian, di dalam kajian Al-Quran, di dalam kajian hadis itu. Bagaimana makna syukur itu senantiasa diucapkan, senantiasa diucapkan bersyukur kita kepada Allah. Itu mengandung 5 kaidah. 5 kaidah itu yang tadi ulun sebutkan: ketundukan, mencintai, mengakui nikmat, memujinya, dan menggunakan nikmat itu. Jadi ada 5 kaidah. Sehingga dengan demikian, maka itulah yang disebut dengan pokok-pokok kebaikan. Itu yang disebut dengan pokok-pokok kebaikan yang kita mulai dari dasar. Pertama dengan syukur kita, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan pokok-pokok kebaikan. Suatu hari di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Wa'ilin an Mu'adz bin Jabal qala qultu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar. Satu hari kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, an Abi Wa'il an Mu'adz bin Jabal qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru faqultu ya Rasulullah. Satu hari dari Abi Wa'il, dari Mu'adz bin Jabal berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan di safar. Satu hari dari Mu'adz bin Jabal berkata, aku bersama Nabi dalam suatu perjalanan, di mana suatu hari aku dalam satu perjalanan. Lalu dia bertanya, fakultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin. Ya Rasul, coba ulun berikan sebuah amalan. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, beritahu kepadaku, bi amalin, akhbirni bi amalin. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku amalan apa yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal. Yang pertama kata Mu'adz, bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beri aku sebuah amal, sebuah amalan, sebuah perbuatan yang apabila aku mengerjakannya itu, kata Mu'adz, yudkhilni, dakhala gitu. Yudkhilni, memasukkan aku kemana? Yang diinginkan. Semua kita menginginkan diri kita. Dari keridaan Allah, dari syukur yang kita lakukan, kita menginginkan semuanya ketika kita kembali kepada Allah, yudkhilnil jannah. Kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya seperti itu kata Mu'adz. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz itu yudkhilnil jannah, akan tapi yang kedua kata Mu'adz, wa yubaiduni anin nar. Wa yubaiduni aninna. Dan amalan itu kata Mu'adz bin Jabal tidak hanya sebuah amalan yang apabila amalan ini dimasukkan ke dalam surga, wa yubaiduni, ba'id artinya menjauhkan aku dari neraka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui itu, akan tapi Rasul berkata, qala laqad sa'altani an azim.
Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Kenapa disebut sangat besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menginginkan dia menjadi orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah ketika dia mengamalkan sesuatu yang diminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dimasukkan ke surga, wa yubaiduni anin nar. Lalu dia mengerjakan sesuatu itu, dia dekatkan kepada surga dan dijauhkan dari neraka. Sehingga sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat, di satu waktu, dan juga setelah kita sholat fardu, dan di waktu-waktu tertentu kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita bermohon kepada Allah diberikan kebaikan ketika di dunia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan doa sapu jagat gitu. Insyaallah orang hafal semua itu kan dari doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga ketika kita tawaf. Ketika kita tawaf itu dari mulai rukun yamani itu kita sudah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seluruh dunia di samping kita dengan bermacam-macam dari negara manapun, lalu dia membaca itu. Ada yang keras, ada yang pelan, ada yang teriak. Semuanya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya aziz ya ghaffar dan seterusnya. Nah, bagaimana kita ketika kita memaknai doa itu? Kita menghendaki kebaikan di dunia. Bagaimana kita menghendaki kebaikan di dunia ini? Rabbana atina fid dunya hasanah, diberi keselamatan dengan cara apa? Prestasi ibadah kita. Bagaimana kesungguhan kita melakukan ibadah kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tentu Allah, insyaallah Allah lalu insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah dengan penuh keridhaannya sehingga kita hasanah di dunia. Dengan cara apa? Prestasi ibadah kita. Tentu hal ini adalah sesuatu yang sederhana bagi kita, akan tetapi mempunyai sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar di dalam diri kita ketika kita minta kepada Allah dengan melakukan apa yang harus kita lakukan, prestasi ibadah kita, selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bisa sudah bertahun-tahun Pak Haji lah melakukan tausiah, melakukan ceramah di sini, mengadakan ceramah. Dan kita tidak bosan-bosan gitu. Sekalipun misalnya sesuatu diulang-ulang, tidak demikian. Kita tidak bosan. Akan tapi itulah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Bagaimana ad-din itu, agama itu ada sebuah nasihat kepada kita. Nasihat itu tidak hanya ditujukan kepada orang lain, termasuk kepada ulun yang menyampaikan adalah memberi nasihat kepada dirinya. Jangan-jangan dia khilaf juga, ulun khilaf juga. Sehingga dengan demikian kita melakukan itu, mengajak dan disebut dengan da'a, bisa mengoreksi diri kita sendiri dan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga kita nanti ketika kita melakukan prestasi ibadah ketika di dunia, maka amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan di dunia itu, maka Allah akan balas di akhirat. Maka kita menjadi hasanah di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana disebutkan oleh Mu'adz. Kata Rasul, qala laqad as'altani 'azim wa innahu la yasirun 'ala may yassarallahu 'alaihi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasuma ramadhana wa tuhijjul baita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat ganal, sesuatu yang sangat besar. Padahal sebenarnya itu mudah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu sesuatu yang sangat besar, padahal sebenarnya itu mudah dilakukan. Akan tetapi
terkadang ada sesuatu yang menghalanginya, atau kita tidak tahan dengan godaan. Sehingga setan itu membuat sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Lalu kita melakukannya. Lalu kita melakukan sesuatu yang dibungkus oleh syaitan itu, sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik. Lalu orang itu mengerjakannya. Oh, kada apa-apa, Sidin kan melakukan juga, kenapa kami tidak? Kalau Sidin itu melakukan, kenapa kami kada kawak melakukan juga? Padahal kita tahu bahwa yang dilakukan Sidin itu adalah misalnya sesuatu yang tidak baik. Lalu setan itu membungkus ketidakbaikan itu menjadi sesuatu yang baik, yang indah, sehingga seseorang itu tertarik untuk melakukannya. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ulun bacakan tadi, wa ada wa samud wa laqad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil maka anu mustabsirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad zayyana lahumus syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menjadikan indah sesuatu itu, padahal itu sesuatu yang tidak baik. Contoh, sesuatu yang tidak baik ketika orang tidak mempunyai ghirah dan keimanan yang kuat, syukur dalam 4 kaidah tadi. Orang asik misalnya, dia main HP-nya, misalnya, mohon maaf, dia memainkan HP-nya, dia balas sesuatu, WhatsApp dan sebagainya, sesuatu yang sangat menarik yang harus dia balas dan lain sebagainya. Padahal waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan itu adalah perintah Allah, ada perintah Allah surah azan untuk menjalankan ibadah solat, sehingga surah azan yang diajak untuk kita melakukan solat tetap diabaikan, lalu kita melaksanakan apa yang tidak berfaedah kepada diri kita. Kenapa? Zayyana lahumus syaitan. Syaitan itu adalah membungkus menjadi sebuah hiasan yang sangat baik. Oh, kena aja masih ada sedikit lagi. Kita tuntungakan. Kita selesaikan dulu. Kada usah lagi datang ke masjid. Kita selesaikan dulu yang ini, habiskan. Supaya dia mengerti, balas dulu sampai. Itulah yang disebut dengan sebab. Yang setan mengatakan zayyana lahumus syaitan. Dia menjadikan sesuatu yang indah sehingga seseorang itu melakukan, mengenyampingkan perintah itu, mengenyampingkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia itu melihat, batin dia, hati dia, ilmu dia tahu gitu. Akan tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Zayyana lahumus syaitan. Dia mengikuti apa yang telah dibungkus apik oleh syaitan. Kita kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang engkau tanyakan itu sesuatu yang besar, padahal sebenarnya itu mudah untuk dilakukan. Kalau seseorang itu mudah untuk dilakukan, lalu dia bisa mengenyampingkan godaan itu, ajakan itu, sehingga seseorang itu misalnya tidak melakukan sholat, maka dia tidak mengikuti apa yang disebutkan, dibungkus sebuah kejelekan itu dengan kebaikan, lalu dia mengikutinya. Padahal kata Rasul sesuatu yang mudah. Kalau sudah mendengar, ayo kita sholat. Kalau itu sebuah kewajiban, jangan kita tawar-tawar lagi kewajiban itu. Karena itu adalah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sebuah kewajiban yang tidak boleh kita perintah, tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya, sholat gitu kan. Bagaimana seseorang itu melakukan sholat? Bagaimana kita disuruh untuk melakukan kewajiban-kewajiban sholat? Maka sholat itu tidak boleh kita tinggalkan. Kita semuanya sudah mengerti, kecuali dia sudah dipanggil oleh Allah. Lalu dia bisa meninggalkan sholat ketika dia sudah disolatkan. Yang tentu kita kedua di dalam kaidah fikih, ketika seseorang itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia melakukan solat itu dengan duduk. Ketika dia sudah tidak mampu untuk duduk, maka dia melakukannya dengan cara berbaring dan seterusnya. Dan ketika dia sudah tidak bisa berbaring, maka dia melakukannya dengan isyarat. Dan ketika dia sudah tidak bisa melakukan dengan bahasa isyarat, dengan mengedipkan matanya misalnya, maka orang itu sudah harus disolatkan. Itu disebut dengan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang mudah, kata Rasul. Wa innahu la yasirun ala may yassarallahu ala ta'budullah wa la tusyrik wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau bertanya sesuatu yang besar, padahal sebenarnya itu mudah dilakukan bagi siapa saja yang dimudahkan.
Bagi siapa saja yang dimudahkan. Kenapa disebutkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yaitu engkau beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, ketika kita meminta, ketika kita berdoa, maka kita tidak boleh berdoa meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang disebutkan kata Rasul, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita disebut dengan sesuatu yang mudah? Sebuah kewajiban yang kita tidak dalam keadaan dan kondisi terpaksa untuk melakukannya. Kalau orang sudah senantiasa rutin istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh ikhlas, maka ada sesuatu yang hilang di hati kita ini, amun kita belum menyelesaikan atau mengerjakan ibadah solat. Oh ya, ini sudah jam berapa? Nanti solatnya di mana? Di perjalanan begitu kan, sering kita di perjalanan itu, ini dari sini ke sana, nanti solatnya di mana? Kita mau berangkat ke Paramasan bawah, lalu nanti subuhnya di mana? Nah, bagi orang yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu, maka dia membuat sebuah planning di mana nanti, oh ya, saya singgah nanti solatnya di Banjarbaru. Setelah solat kita stop lagi di sana, lalu kita sarapan. Nah, itu planning. Bagaimana kita mengatur waktu sehingga moda yang disebutkan oleh Rasul di sini adalah wa innahu layasirun ala mayassarahullah. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah. Kalau Allah memudahkan kepada diri kita, maka kita, kalau kita disuruh berdoa, setiap kita keluar dari rumah, lalu kita membaca yang disuruh, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Setiap kita keluar dari rumah, kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap langkah kita Allah akan melindungi setiap perjalanan kita. Sering ulun terapkan ini ke mahasiswa begitu ngajar itu kan. Bagaimana kita memelihara sholat. Bagaimana kita memelihara sholat yang terkadang kenapa lambat? Melandau. Subuhnya di mana? Kada sholat subuh. Sudah mahasiswa. Jadi sedih juga kan melihat itu kondisi real yang terjadi di lapangan. Ulun bisa merasakan sendiri. Kenapa lambat? Sampai setengah jam melandau Pak. Masuk jam 8, bangunnya 7.30, masih mandi, masih apa dan lain sebagainya. Datang ke kampus lambat gitu. Kenapa? Melandau. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana sesuatu yang mudah dilakukan menjadi sesuatu yang berat yang dia lakukan. Itulah yang disebutkan oleh Rasul, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadan wa tahijjul bait. Tsumma qala. Setelah yang disebutkan itu semua, kata Rasul, kata sahabat itu, maukah tunaikan salat, puasa Ramadan dan seterusnya? Maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menjadi kunci itu semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kunci di dalam Islam itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sumakal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli? Qultu bala ya nabi. Qala fa'ada bilisani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setelah dia menjelaskan tentang sebuah ibadah yang rutinitas ibadah itu kita lakukan sehari-hari dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau aku kabarkan sesuatu menjadi kunci itu semua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kunci yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimalakin dzalika qulti bala ya nabi, qultu bala ya nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bilisani qala kuffa alayka hadha fa qultu ya nabi Allah wa inni la muakhaduna bima tatakallamu bih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita maukah engkau akan kukabarkan sesuatu menjadi kunci itu semua? Jawabku, ya nabi Allah. Lalu beliau memegang lisannya. Iya nabi Allah. Ya Rasulullah, ya nabi Allah. Iya, kami perlu sekali apa yang disampaikan olehmu ya Rasulullah. Lalu beliau memegang lisannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kala kuffa alaika hadza faqultu.
Wa innal muwakhiduna bi natakallamu bi faqala sakiltaka ummuka ya Mu'ad. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi kunci itu semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memegang lisannya dan bersabda, tahanlah lidahmu itu. Artinya bagaimana kita menjaga ucapan-ucapan kita. Bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita, sehingga ucapan-ucapan itu terbentuk dari diri kita, yang kita memulainya dari zikir kepada Allah, kebiasaan kita zikir kepada Allah. Yang ulun sampaikan tadi adalah kalimat-kalimat yang pendek, yang menjadi sebuah kebiasaan. Dengan zikir itu, kebiasaan itu akan terlontar dimanapun kita berada, terucap dimanapun kita berada. Karena itulah yang digendaki dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita menjadi apa yang disebut dengan ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang penyayang, ialah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana diri kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang pertama, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Kalau kita menjadi hamba yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan, di samping kita menjaga lisan dan ucapan kita kepada orang lain, maka yang harus kita lakukan ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia, jangan kita melakukan membusungkan dada ketika kita berjalan di muka bumi ini. Alias bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan kesombongan. Kesombongan itu hanya milik Allah. Ada bermacam-macam kesombongan itu. Bisa sombong dengan pangkatnya, bisa sombong dengan kekayaannya, bisa sombong dengan kedudukannya, bisa sombong dengan ketampanannya, bisa sombong dengan apa yang dia miliki pada saat itu dan meremehkan orang lain, dan bisa sombong dengan ibadahnya, gitu kan. Bagaimana orang-orang yang sombong dengan ibadahnya, lalu menganggap orang lain itu tidak beribadah, dianggap orang lain itu tidak sunnah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'ala ardi wa hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang yang mengejek kita, ya pina ke apa aja pian ni gitu. Kada apa-apa, kada ke musalla gitu. Kada kita akan melaksanakan sholat jamaah, enggak usah, di sini aja. Itu disebut dengan orang-orang yang sombong. Sehingga dengan demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan tawadhu, rendah hati kita, lawan dari sikap sombong. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan ridha dan disayang oleh Allah setelah kita melakukan kerendahan diri kita dengan sopan santun dan menjaga lisan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis tadi itu, yang kedua adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Adalah bagaimana diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melalui malam harinya senantiasa bersujud kepada Allah. Sepertiga malam, lalu kita bangun, mungkin satu paket dengan sholat subuh, yang sholat subuh jam 5 kurang sedikit itu kan. Lalu kita bangun misalnya jam 4, masih kita bisa melaksanakan qiyamul lail 22, 4, lalu ditutup dengan witir, lalu kita wabil ashari yastaghfirun. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur itu banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Lalu setelah kita melakukan yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Di dalam ayat yang lain disebutkan wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur kita disuruh untuk memohon ampun kepada Allah dengan cara apa? Melakukan istighfar sebanyak-banyaknya. Melakukan istighfar, membaca istighfar. Lalu setelah itu berdoa kepada Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Yang seterusnya, setelah kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang diajarkan di dalam ayat ini, yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, ya Rabbi,
Begitu banyak kesalahan yang pernah kami lakukan. Karena yang bisa mengetahui kesalahan itu adalah kita, bukan orang lain. Berapa banyak kita meninggalkan sholat adalah kita sendiri yang tahu. Berapa banyak kita melakukan larangan yang seharusnya kita lakukan, kita sendiri. Maka kalau kita bisa mengaca kepada diri sendiri, maka kita akan melakukan sesuatu itu, mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana taubat yang kita lakukan itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasul itu mengajarkan kepada diri kita sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang mudah, simple di dalam ajaran agama Islam itu sesuatu yang mudah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesuatu yang mudah itu tidak dimudah-mudahkan, tidak digampang-gampangkan. Kalau sudah sampai waktunya, oh ya kena aja, berarti dimudah-mudahkan. Atau menganggap sesuatu itu sesuatu yang berat sekali kita lakukan. Misalnya ada seseorang, insya Allah kita tidak demikian kan? Ada sebagian orang adalah berat sekali untuk melakukan Qiyamul Lail, berat sekali melakukan salat subuh, padahal sunnah subuh saja ada lebih baik dari dunia dan isinya. Akan tapi terkadang orang susah bangunnya gitu kan. Tapi kita tidak demikian. Kenapa? Kita mau tidur, kita sudah mulai berwudu gitu kan. Setelah kita mau tidur, kita berwudu, lalu kita membaca doa, beristighfar kepada Allah, lalu kita membaca An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya, lalu kita sapukan ke seluruh badan kita. Yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis itu kalau kita pakai selimut, angkat selimutnya lalu kibas. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita memakai selimut pun diajarkan oleh Rasul. Setelah kita membaca doa itu, lalu kita ngambil selimut, disuruh angkat lalu dikibaskan. Kenapa? Takutan kalau kita kaji mungkin, dan selimut itu ada samutnya kah? Begitu kita pakai, lalu ada samut yang menempel, lalu masuk ke telinga dan lain sebagainya. Itu hikmah yang terkandung. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada diri kita itu tentang keselamatan diri kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, membaca An-Nas, Al-Falaq, lalu kita sapukan, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jelek. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita bangun. Sampai kita bangun, kita membaca doa ketika kita bangun, dan setelah itu Rasul menganjurkan kepada diri kita, begitu kita bangun jangan langsung kita mencapai makanan. Sering ulun sampaikan, kena ulun ngajar kesehatan itu, sering sampaikan bagaimana perilaku PHBS itu, perilaku hidup bersih itu, sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada diri kita. Sebelum kita membasuh tangan kita, yang sekarang harus kita cuci tangan, Rasul sudah mengajarkan itu. Kul bismillah wa kul biyamini, bagaimana kita memakan itu bacalah bismillah, dan terlebih dahulu kita harus membasuh tangan kita. Kenapa kata Rasul SAW kita disuruh untuk membasuh tangan kita terlebih dahulu? Tidak boleh kita mencapai makanan dan minuman sebelum kita mencuci tangan kita bersih. Karena pada waktu tidur, kata Rasul, sesungguhnya tidur itu mati. Sesungguhnya tidur itu adalah mati. Ketika seseorang itu tidur sungguh mati, dan dia tidak sadar kemana tangan ini bergerak. Bisa coba mencapai ke belakang, di sini dan seterusnya, menggaruk. Jadi kalau itu terjadi, lalu kita langsung pegang makanan, lalu kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka akan terjadi sebuah penyakit. Nah, itulah indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memulai dari satu kehidupan, dari mulai kita bangun sampai kita tidur dan bangun kembali, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita disuruh setelah kita bangun malam itu, kita disuruh berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ayat ini yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari azab jahannam. Lalu setelah itu berdoalah kepada Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Memuji Allah pertama kali. Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Yang pertama kita memuji kepada Allah. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan.
Sama dengan ketika kita menulis sebuah surat kepada orang, kepada atasan kita, pasti kepada yang terhormat, gitu kan. Siapa yang dituju? Maka ada pembuka. Apa yang disebut dengan pembuka itu ada boleh jadi alhamdulillahirabbil assalatu wassalam dan seterusnya. Ada juga hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Dan setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersalawat kepada nabi kita, baru kepada membaca salah satu di Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Kita membuka doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Sesungguhnya ya Allah, kami dalam keadaan lemah, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu perlindungan. Pada malam hari ini kami bermohon kepadamu ya Rabb, lindungilah kami dan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbi, hindarilah kami semua dari sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah itulah, setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Wabil ashari yastaghfirun. Kita disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya pada kalimat yang berikutnya, bagaimana kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah. Idza anfaqu walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawam. Bagaimana orang-orang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berlaku kikir. Artinya sedang-sedang saja. Kita menggunakan harta itu, membelanjakan itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menghambur-hamburkan sesuatu itu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga apa yang kita lakukan? Pas yang ulun sampaikan tadi 5 kaidah. Bagaimana orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan kita menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada 2, insyaallah pada lain dan waktu kesempatan ulun sambung kepada seterusnya di dalam ayat ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan, yang pada malam hari ini kita membahas makna syukur kita kepada Allah dalam 5 kaidah. Dan yang kedua, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, bagaimana kita mengikuti perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bagaimana kita melakukan istighfar di waktu sahur. Sehingga dengan demikian kelelahan, kecapean kita, misalnya bangun sesuatu yang Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.